teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi belajar mengajar. Yang pertama adalah siapakah guru itu? Guru adalah tenaga profesional yang bertugas untuk mengajar, mendidik, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Iskandar Zulkarnain pernah berkata, "Saya berterima kasih kepada orang tua saya karena memberi saya kehidupan, tetapi saya berterima kasih kepada guru karena memberikan saya kehidupan yang lebih baik." Arti dari kalimat ini adalah, orang tua memang telah melahirkan kita ke dunia ini dan memberikan kita kehidupan. Namun, dengan adanya guru telah memberikan kita inspirasi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu ada suatu kalimat yang berkata, tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanya seorang anak yang tidak mendapat kesempatan belajar yang baik dari guru yang baik juga. Seringkali kita menganggap bahwa anak yang tidak pandai berhitung atau tidak pandai matematika adalah orang yang bodoh. Tetapi kita tidak tahu di manakah bakat atau bidang anak tersebut. Tidak semua guru itu mampu memberikan ilmunya kepada muridnya dengan baik. Dalam kegiatan belajar mengajar, kita harus memperhatikan siswa kita. Ada beberapa tipe belajar siswa. Yang pertama, ada siswa yang cepat tanggap ketika melihat pembelajaran. Contohnya, ketika kita menulis di papan tulis, dia memperhatikannya dan langsung bisa menangkapnya. Lalu yang kedua, ada juga siswa yang lebih cepat mengerti ketika pembelajaran itu melalui pendengaran seperti melalui audio visual. Ketika dia mendengarkan seperti sebuah podcast, dia dapat menangkap inti-inti dari pembicaraan tersebut dan merealisasikannya. Lalu ada juga siswa yang ketika belajar harus melakukan praktek. Artinya, ketika dia hanya belajar melalui teori saja, dia tidak akan bisa menangkap dari inti dari pembelajaran tersebut. Tetapi ketika dia belajar dengan langsung mempraktekannya ke lapangan, maka ilmunya dapat terserap dengan lebih baik. Lalu ada juga kunci hati. Di sini sebagai guru, kita itu dituntut untuk dapat mengerti bagaimana tipe siswa itu. Selain itu, sebagai guru, kita juga harus membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Ketika kita dari rumah sudah mempersiapkan materi dengan baik, namun di sekolah kita juga harus membangkitkan semangat siswa agar semangat belajar. Ketika semangat hanya dimiliki oleh salah satu pihak, maka kegiatan belajar mengajar itu tidak akan berjalan dengan baik atau akan monoton, di mana hanya guru yang akan menjelaskan materi dan siswa akan merasa bosan dan tidak akan mengerti pembelajaran tersebut. Jadi sebagai guru, kita harus mampu membangkitkan semangat siswa agar belajar dengan semangat. Lalu selanjutnya itu ada motivasi belajar. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang belajar dari dalam diri siswa itu. Misalnya, ketika seorang siswa dari kecil sudah diajarkan untuk menggapai cita-citanya, maka dia akan termotivasi untuk sukses seperti orang yang tuanya. Lalu ada juga motivasi intrinsik, yaitu dia termotivasi dari orang lain. Misalkan ketika anak SMA akan melanjutkan ke bangku perkuliahan, lalu ada orang melakukan sosialisasi, maka dia akan terinspirasi dari orang tersebut. Dia akan merasa bahwa cara orang tersebut untuk menggapai cita-citanya itu sangat unik dan patut dicontoh. Lalu dia akan mencontoh sikap orang tersebut dan belajar dengan baik. Guru bukanlah seorang profesi belaka. Seorang guru harus bisa membuat siswa merasakan semangat yang dia rasakan. Lalu seorang guru juga harus mengembangkan kemampuan belajar, mengingat, berkomunikasi, dan presentasi dari siswa tersebut. Lalu selanjutnya, ketika siswa itu sudah cukup baik dalam proses pembelajaran, sebagai guru bisa memberikan pujian agar anak tersebut merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak sia-sia, atau apa yang dilakukannya itu justru membuat orang lain semangat. Demikian pembelajaran dari saya. Jika ada kata yang salah, saya ucapkan maaf dan terima kasih.